Halo, teman-teman semua. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Video ini dibuat untuk tugas ujian tengah semester ya, mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Saya Ismail Asidik dengan NIM 230401010116. Oke, jadi topik yang akan kita bahas kali ini ada dua. Yang pertama arsitektur dan organisasi komputer itu sendiri. Yang kedua sejarah komputer generasi. Oke, kita langsung aja ke topik yang pertama. Apa itu arsitektur dan organisasi komputer? Arsitektur dan organisasi komputer adalah dua konsep yang berhubungan erat dalam dunia komputer. Mereka mengacu pada dua aspek berbeda dari pemahaman tentang bagaimana komputer itu beroperasi. Arsitektur komputer ini merujuk pada desain keseluruhan dari komputer yang meliputi struktur fisik perangkat keras seperti CPU, RAM, kemudian perangkat untuk input dan output ya seperti keyboard dan speaker, dan juga ada yang namanya bus system. Oke. Juga ada instruksi dan format data yang digunakan oleh komputer. Arsitektur komputer itu berfokus pada bagaimana komponen komputer berinteraksi satu sama lain. Sementara organisasi komputer itu berkaitan dengan implementasi arsitektur komputer dalam prakteknya. Jadi organisasi komputer itu melibatkan pemilihan perangkat keras yang tepat, kemudian desain yang efisien untuk mendukung arsitektur komputer yang telah ditentukan. Hal ini melibatkan pengaturan fisik komponen-komponen tersebut dan bagaimana mereka berkomunikasi secara efisien untuk menjalankan perangkat lunak. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah komputer generasi. Komputer generasi pertama yaitu pada era tahun 1930-an sampai 1950-an. Generasi pertama komputer itu menggunakan tabung hampa udara untuk pemrosesan data. Contohnya adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer generasi pertama itu sangat besar, mahal, dan juga membutuhkan perawatan yang intensif. Selanjutnya, komputer generasi kedua di era tahun 1950-an sampai akhir tahun 1950-an. Komputer generasi kedua ini memperkenalkan transistor yang lebih kecil dan lebih dapat diandalkan, ya, menggantikan tabung vakum. Contoh komputer generasi kedua yaitu UNIVAC 2 dan juga IBM 700. Ya. Mereka lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan tentunya. Selanjutnya komputer generasi ketiga di era akhir tahun 1950-an sampai awal 1960-an. Pada generasi ketiga ini itu sudah menggunakan IC atau integrated circuit ya, yang memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih efisien, dan jauh lebih terjangkau. Contohnya adalah IBM 360 dan PDP 8. Selanjutnya ada komputer generasi keempat yaitu di akhir 1960-an sampai awal 1970-an. Untuk generasi keempat ini dia sudah memiliki yang namanya mikroprosesor yang memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih terjangkau lagi, lebih mudah diakses oleh setiap individu. Contohnya adalah komputer-komputer awal seperti Altair 8800 atau Apple I. Nah, yang terakhir sekarang yaitu komputer generasi kelima 1980-an sampai saat ini. Walaupun ada komputer kuantum, tapi itu tidak termasuk ya karena memang masih dalam tahap pengembangan. Oke, komputer generasi kelima ini menyaksikan perluasan jaringan komputer dan perkembangan perangkat lunak yang semakin canggih. Ini juga melibatkan perkembangan komputer berkecerdasan buatan dan pemrosesan paralel yang mendorong batasan kinerja komputer. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya Ismail Asidik dengan NIM 230401010116 menyampaikan. Terima kasih sudah menonton.